Nah, kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan tema judul Solusi Saat Burnout. Kita baca dulu ayatnya sebelum saya coba jelaskan burnout itu apa pendeta gitu. 1 Raja-Raja pasal 19 kita baca ayat 3 sampai 5. Masing-masing kita baca satu ayat ya. Saya baca ayat ketiga, ada 4-5-nya sama-sama. Ayat ketiga begini kata firman Allah. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ini Nabi Elia. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4 teruskan saudara. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat 5 sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Mari kita sama-sama belajar satu tema firman Allah yang pagi ini saya coba bagikan sama saudara. Dan saya punya harapan, saya punya iman begini. Biarlah firman Allah yang saya lepaskan lewat pengajaran firman pagi ini, itu bisa memberikan pencerahan, membuat mata iman, mata hati kita jadi terang. Ketika kita ngalami yang namanya burnout, kita tahu jalan keluarnya. Kita tahu solusinya gitu. Apa sih yang artinya burnout? Saya terangkan begini ya. Burnout ketika saya coba pelajari, itu ternyata sebetulnya istilah psikologi. Jadi burnout itu adalah sebuah istilah psikologi yang dipakai untuk menggambarkan seseorang yang perasaannya merasa gagal dalam hidupnya. Istilah burnout itu istilah psikologi yang menggambarkan perasaan seseorang yang merasa udah capek hidupnya. Dia rasa gini, aku lelah Pak, aku capek. Kenapa capek, lelah? Kenapa merasa gagal? Karena ada target yang begitu tinggi mungkin dalam pekerjaan. Atau beban-beban target yang tinggi yang harus dilakukan ke depan. Itu membebani kemampuan seseorang. Sampai rasanya aduh gak kuat lagi. Itu burnout. Biasanya kondisi burnout yang kita alami, kita merasa letih. Kita merasa lelah, kita merasa aduh gagal kayaknya gak ada harapan. Sehingga kerasaan yang merasa letih, capek, rasanya mau berhenti deh hadapi hidup ini. Itu membuat kita, apa yang kita kerjakan menjadi gak maksimal. Dan kondisi burnout ini saudara seringkali memunculkan gitu ya. Membuat seseorang tergoda jadi tawar hati, kehilangan kepercayaan, kehilangan iman. Hatinya jadi kecil gitu loh. Kepercayaannya hilang. Sehingga yang ada kecemasan, kekhawatiran saudara ya. Bahkan kalau kita belajar dari kisahnya Elia, inilah yang terjadi pada Elia. Elia ketika di ayat yang keempat yang kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19, orang ini ngalami burnout loh. Padahal kita sama-sama tahu ya, ini adalah seorang nabi yang bukan kaleng-kaleng. Ini hamba Allah yang sakti mandraguna gitu loh istilahnya di zamannya. Bagaimana tidak dengan perkataan mulutnya, imannya berkata, hai langit tertutup, tertutup gak turun hujan. Bahkan dengan perkataannya langit terbuka, menurunkan hujan yang sangat lebat. Ini nabi yang luar biasa gitu loh. Satu kali dia mengalami kemenangan yang besar, kita tahu cerita itu. Dia bisa membunuh, membantai 850 ya nabi palsu, 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Ajak demonstrasi kuasa Tuhan bla 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 dan 850 nabi palsu kalah. Itu dibantai semua. Dia menang loh Elia. Istilah kita, Elia hari itu dia mengalami sebuah kemenangan yang sangat besar. Gemilang, sukses. Ini kalau orang kerja, wah jobnya besar.
Ini kalau orang dagang, woi omsetnya, untungnya, cuannya luar biasa. Menang besar, proyek besar dia dapat. Baru mengalami mujizat kemenangan besar. Tiba-tiba dia dengar kabar. Karena 50 nabi palsu itu kan dibunuh di hadapan Raja Ahab. Ahab lapor sama istrinya. Karena hari itu Israel, umat Allah itu dipimpin sama raja yang sangat jahat namanya Raja Ahab. Punya istri namanya Isabel gitu kan diplesetkan. Dua-dua jahat, jadi kayak keracunan. Jahatnya tambah luar biasa. Si Ratu Isabel mendengar bahwa nabi palsu yang dia pelihara dibunuh, dibantai sama yang namanya Elia. Marah besar. Dia perintahkan kejar Elia, tangkap dia, bunuh dia. Dikejar-kejar. Inilah titik awal sang Nabi Elia yang punya urapan hebat, dipakai luar biasa, dipilih Allah. Nabi yang punya kuasa sakti mandraguna, manjur, ya kuasanya luar biasa perkataannya. Hari itu dia burn out, letih, lesu, lelah, merasa gagal. Gagalnya di mana? Ada target-target yang dibebankan dalam hidupnya yang mesti dikerjakan. Dia merasa gagal gitu. Orang burn out itu kan gini. Ada target yang tinggi gitu ya, yang dia mesti kerjakan, yang ada di daftarnya dia. Dia merasa saya nggak bisa mencapai, saya gagal mencapai. Kayaknya nggak ada harapan deh. Kan Anda punya daftar kan kalau Anda kerja. Ini targetnya. Tapi Anda merasa udah capek, kayaknya nggak memenuhi target. Orang burn out loh. Tergoda jadi kecil hati, tawar hati, hilang percayanya. Sehingga semua yang dikerjakan tidak maksimal. Itu yang terjadi pada Elia. Dia merasa gagal Bapak Ibu Saudara. Ada daftar-daftar yang Tuhan bebankan sama dia. Dia tahu itu ada di daftar dia, target yang dia mesti kerjakan. Salah satunya dia merasa gagal menasehati Raja Ahab. Jahat ini raja. Membawa Israel menyembah berhala. Tempat-tempat mezbah pemujaan kepada Allah dihancurkan semua sama Ahab. Sehingga Elia merasa gini, cuman aku yang percaya pada Tuhan. Padahal masih ada yang lain. Masih ada 700 orang nabi yang percaya pada Tuhan. Umat yang percaya pada Tuhan. Elia merasa cuman aku. Dia merasa gagal. Membuat Israel hancur, kehilangan kepercayaan saat itu. Burn out itu seperti itu. Ada target di daftarnya kita yang kita mesti kerjakan. Tapi kita merasa gini, tawar hati. Aduh kayaknya gak bisa deh. Stres lah kita. Depresi lah kita. Merasa dikejar-kejar dengan target itu. Orang siapapun kalau dikejar-kejar oleh kesulitan, dikejar-kejar oleh hal yang membebani dia, lama-lama orang stres, lama-lama orang depresi, lama-lama orang merasa gini, capek, lelah, burn out dia. Coba kita lihat ayat yang keempat ya, saya baca ulang sekali lagi, perhatikan baik-baik ayat ini. Elia dikejar-kejar oleh Ratu Isabel. Lihat ayat 4. Tetapi ia sendiri, Elia, masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Berhenti di situ dia. Karena udah capek, dia berhenti. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Anda bisa lihat bagaimana perasaan kejiwaan, perasaan yang namanya Elia. Dia lelah, dia udah capek. Sampai dia berkata, cukup Tuhan sampai di sini. Karena dia tahu kayaknya targetnya yang dia bebankan, yang Tuhan bebankan sama dia, gak bisa dia kerjakan. Dia merasa gagal, udah capek, udah deh berhenti sampai di sini Tuhan. Aku udah kuat lagi, lanjutkan semuanya. Cabut saja nyawaku, ambil nyawaku saja Tuhan. Dia minta mati. Ternyata aku udah lebih dari semua orang lain, termasuk udah lebih dari nenek moyangku. Ini burn out, lelah, capek. Jujur, dalam kehidupan kita ini seringkali menghadapi situasi kayak begini. Kita banyak menghadapi persoalan. Kita banyak dikejar-kejar oleh kesulitan yang kita hadapi. Dan seringkali banyak masalah yang mengejar kita. Itu bisa membuat kita jadi frustasi. Dan orang kalau frustasinya berkepanjangan kayak Nabi Elia. Apa yang terjadi? Frustasinya berkepanjangan. Orang bisa jadi depresi loh. Bukan cuma stres.
Kalau udah frustasinya berkepanjangan, capek, lelah, aduh kayaknya nggak mampu deh. Orang bisa depresi, tertekan dengan target tadi. Orang burnout itu bisa jadi karena target pekerjaan yang numpuk. Target pekerjaan yang rumit sekali, yang berat buat dia. Dia merasa, aduh gak bisa deh. Akhirnya apa yang terjadi? Burnout lah dia. Jadi frustasi, jadi putus asa. Nanti muncul yang namanya the spirit of death yang dihadapi Elia. Yang saya maksud, yang saya katakan istilah saja, the spirit of death itu bukan roh kematian secara jasmani, bukan itu. Yang datang yang namanya the spirit of death itu adalah roh keputusasaan, roh kefrustasian. Ini bahaya. Membuat orang jadi burnout, merasa gini, lelah dia. Orang kalau udah lelah, capek, merasa gini, kayaknya aku gak bisa. Kayak Elia kan, merasa gagal, kayaknya targetnya terlalu membebani, aku gak mampu lagi. Akhirnya berkata apa? Sudah, aku mati saja. The spirit of death itu bahayanya frustasi, roh keputusasaan, minta mati. Dalam beberapa lama ini, saya sering menerima DM di WhatsApp yang ada di YouTube itu ya, ada nomor di gereja itu ya, yang untuk WhatsApp bukan untuk di telepon itu. Ada banyak orang yang curhat tentang masalahnya. Saya udah kuat lagi menghadapi masalah. Dan rata-rata yang berkata saya tidak kuat, saya rasanya mau bunuh diri Pak. Saya mau mati Pak. Nah itu the spirit of death. Kenapa mau mati, mau bunuh diri? Rata-rata masalah keuangan. Rata-rata mayoritas ceritanya, maaf ya saya katakan, saya gak sebut nama kan, boleh kan? Rata-rata masalah keuangan. Rata-rata masalah hutang, tutup lubang gali lubang. Rata-rata masalah apa? Kesehatannya. Rata-rata masalah kebaktian pekerjaannya. Hilang pekerjaan, sementara kebutuhan jalan terus, anak kuliah, pemasukan tidak ada. Rata-rata berkata gini, rasanya saya gak kuat Pak, mau bunuh diri, mau mati saja Pak. Tapi saya masih kuat karena ada anak saya kasih kekuatan. Saya mau ingatkan ya, yang membuat Anda kuat bukan anakmu loh. Hari ini saya mau katakan yang membuat Anda bisa bertahan, tetap kuat, jalani hidup itu bukan anak-anak kita, bukan. Anda mesti temukan solusi saat kita burn out. Bukan anak yang kasih kekuatan, anak yang membuat saya bertahan Pak. Nanti kalau saya mati bunuh diri, anak saya bagaimana? Bukan dia kasih kekuatan. Belajar dari firman pagi ini, solusi burn out bagaimana? Kita mesti punya tempat yang namanya kita rest jiwa kita. Berhenti datang sama Tuhan. Itulah maksud saya. Solusinya gak ada yang lain. Bukan ini dan itu. Solusinya adalah berhenti dari lari dari masalah. Diam. Elia ini lari ke padang gurun. Dikejar-kejar sama Izebel. Saya mau coba kasih 2 contoh. Yang pertama Elia lari terus dari masalah. Ingat Tuhan tidak pernah ajar kita. Kalau hadapi masalah berat, lelah jiwa boleh. Tapi tidak boleh lari dari masalah. Yang kedua kita belajar dari Daud. Lari dari masalah. Elia lari. The spirit of death itu bahaya. Rata-rata berkata rasanya mau bunuh diri. Ada seorang ibu berkata, saya tidak kuat Pak, tiap hari diteror sama debt collector Pak. Terus tiap hari Pak. Saya stres, saya cemas, saya takut Pak. Sampai suami saya, anak-anak saya jadi korban stres tiap hari. Makanya ibu ini berkata apa? Rasanya mau mati Pak, gak tahan, gak kuat Pak saya. Itu kondisi yang ada. Rata-rata uang, rata-rata hutang, rata-rata kesehatan. Saya gak sembuh-sembuh Pak. Capek juga ya dikejar-kejar oleh penyakit. Kerjaan yang bangkrut. Belum dapat kerjaan, kebutuhan jalan terus. Itu situasi terjadi hari ini. Saya percaya kalau Anda sedang mendengar firman Allah pagi ini bukan kebetulan. Tuhan mengasihi saudara. Kalau Anda sedang burn out, terbakar, hangus oleh masalahmu. Merasa gak bisa saya kerjakan lagi. Mari kita belajar. Tolong multimedia sediakan 1 Raja-Raja 19 ayat 6 dan 7. Mungkin penting saya bacakan ayat ini. 1 Raja-Raja 19 ayat 6 dan 7. Nanti multimedia sediakan buat kita. Apa yang dilakukan Elia ketika dia burn out? Lelah, capek, targetnya gak tercapai. Daftar yang Tuhan berikan sama dia gak kuat dia. Solusinya bagaimana? Ini solusinya, lihat ayat 6 dan 7. 1 Raja-Raja 19 ya. Cerita yang sama, pasal yang sama. Ayat 6 dan 7 saya baca. Ketika ia melihat sekitarnya. Elia melihat sekitarnya, maka
Ketika dia berhenti lari di padang gurun, berhenti di pohon bawah pohon arar. Setelah dia tidur, dia bangun, dibangun sama malaikat kan. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Garis bawahi roti bakar. Ada roti bakar. Saya mau bicara sesuatu di sini. Dan sebuah kendi berisi air. Kendi berisi air. Roti bakar, kendi berisi air. Lalu ia makan dan kemudian minum. Kemudian berbaling pula. Istirahat lagi. Berhenti dulu. Kalau ada capek, ada burnout, lelah. Perasaan secara kejiwaan. Aku ini orang gagal. Elia merasa gagal loh. Aku tidak bisa nasihati Raja Israel. Padahal itu bagian daftar tugasku dari Tuhan. Merasa gagal. Kejiwaannya gagal. Ada yang gagal pagi ini? Burnout pagi ini? Anda mesti belajar kayak Elia. Rest dulu. Berhenti dulu. Jangan terus lari dari masalahmu. Jangan terus tutup lubang, gali lubang. Anda jangan coba ikhtiar dengan kekuatanmu lagi. Sudah burnout kok. Berarti kamu sudah gak mampu lagi. Pikiranmu, hikmatmu, pengalamanmu, skillmu sudah gak bisa tolong kamu. Berhentilah. Datang kepada Tuhan seperti Elia. Tuhan datang sama dia, bangunkan dia. Lihat ayat yang ke-7 ya. Yang pertama dikasih makan, dia minum. Yang ke-7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, dibangunin Elia. Makanlah Elia, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Kamu capek lagi, kamu udah kuat. Double porsi, 2 kali dikasih makan. Makan apa? Roti bakar, minumnya kendi dari air. Menurut saya roti bakar ini makanan yang paling superfood. Makanan dari sorga. Malaikat yang kasih kok. Superfood ini pasti membuat Elia, saya mau kasih tahu, itu kuat jadi super lagi. Hebat lagi, bergairah lagi, kuat lagi. Yang tadi udah burn out, perasaan kejiwaannya digambarkan, aku gagal. Gimana sih orang gagal tahu kan? Kalau jalan tertunduk, lihat orang tertunduk, malu, minder. Merasa gini, gak tahan aku mau mati saja. Seperti itu kan kejiwaan gambarannya. Lelah, orang letih, capek, jalani hidup bagaimana sih? Orang udah stres, depresi bagaimana sih? Gambaran kejiwaan perasaannya bagaimana? Tapi Elia setelah makan roti bakar superfood, roti bakar. Di dalam Alkitab, kata roti dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kata roti, istilah makan ini bernama roti, bread ini saudara. Itu seringkali selalu menggambarkan firman Allah, firman yang datang dari Tuhan. Ini bukan sekedar roti, ini bukan sekedar firman yang kita baca, bukan sekedar firman kita dengar. Ini firman dibakar sama api. Api itu bicara Roh Kudus. Api itu bicara lawatan Allah. Api itu bicara urapan kuasanya bagaikan api. Ini firman yang dibakar sama urapan Allah. Ini firman yang diurapi oleh kuasa Allah. Bukan sekedar perkataan firman. Tapi perkataan firman yang dilepaskan. Diurapi oleh roh api. Oleh roh Allah. 2 kali loh bikin kuat. Ini superfood. Jadi bergairah. Jadi bergelora. Jadi kuat. Bahkan minumnya air kendi. Itu pun yang bawa. Malaikat yang bawa. Air itu kan bicara mengalir. Air itu kan bicara bergerak. Air itu mengalir. Ini bicara kegerakan roh Allah. Roh Kudus juga digambarkan seperti air dalam hati kita kan. Yang mengalir sampai abadi di hati kita. Orang yang kepenuhan Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam dirinya. Itu digambarkan seperti air yang mengalir, saudara. Ini bicara kegerakan roh Allah. Bergerak lagi, bergairah lagi dengan tuntunan roh Allah. Dan setelah Elia yang tadinya burn out. Ketika dia mulai berhenti di bawah pohon orang, dia nggak lari-lari terus. Cari jalan ini, cari jalan ini. Seringkali kan kita tutup lubang gali lubang dengan kekuatan kita. Selesai satu, datang masalah baru. Selesai di sini, datang lagi. Kapan selesainya? Saya mau pastikan, nggak pernah selesai loh masalahmu kalau saudara terus lagi dari masalah. Nggak pernah berhenti. Nanti Anda ngalami namanya the spirit of death. Roh keputusasaan masih muncul. Namanya orang dikejar-kejar masalah. Target tidak terpenuhi, dikejar masalah. Stres loh saudara.
Nanti bawanya gini, aku pengen mati saja, aku pengen mati saja. Terbukti beberapa orang mulai chatting berkata, saya mau bunuh diri saja Pak, saya tidak kuat maunya mati. Tapi untung ada anak-anak, bukan anak kasih kekuatan. Kalau Anda mau kuat, solusinya begini, firman. Justru Anda mesti gini, berhenti lari-lari, cari ini, cari itu. Datang seperti pagi ini, itu langkah yang tepat. Datang kepada Tuhan, berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Dan dengarkan firman Allah. Apa kata Tuhan buat saya? Apa kata Tuhan buat aku? Pesannya Tuhan apa sih? Kalau firman itu dibakar dengan urapan api Roh Kudus, Anda akan jadi kuat. Anda akan mengalami begini, kegerakan roh Allah menuntun, memimpin hidupmu. Dan kau akan mengalami seperti Elia. Setelah Elia makan dan minum 2 kali ganda, dia berjalan daripada gurun itu sampai ke gunung Sinai, sampai ke gunung Horeb tanpa makan, tanpa minum 40 hari, 40 malam. Kuat. Elia masih mengalami perkara yang lebih besar. Bahkan mengalami mujizat yang lebih besar. Bukankah berjalan kaki terus tanpa makan, tanpa minum. Itu adalah miracle. Itu adalah mujizat yang besar. Itu perkara yang besar. Elia alami loh. Sudah burn out, justru mengalami perkara besar dari Tuhan. Dan dia masih mengerjakan perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Belum selesai. Saudara, kalau hari ini ada berasa frustasi, burnout, the spirit of death ada sama saudara, belum selesai loh. Ini proses. Kalau ada daftar target-target kerjaan yang numpuk, yang berat Pak Pendeta, rumit, belum selesai. Kelihatan di depan mata berat, itu masih prosesnya Tuhan. Tuhan masih mau tolong saudara loh. Bagaimana solusinya? Datang sama Tuhan. Seperti Elia, bagaikan dia ada di bawah pohon arar. Disitulah persekutuannya, dia perjumpaannya, dia ngalami pribadi Tuhan. Dia makan superfood. Orang kalau berjumpa dengan Tuhan, super kaki, kuat lagi. Dan pasti begini, orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya gak sama lagi. Orang yang ngalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan, hidupnya diubah jadi luar biasa. Dan dia ngalami perkara yang lebih hebat dari Tuhan. Masih dipercaya. Jalan 40 hari, 40 malam. Tidak lelah, tidak capek, bergairah. Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan lebih hebat lagi dipercayakan sama Elia. Saya percaya ke depan, bulan-bulan ke depan. Dari peristiwa burnout, ini masih proses. Ini belum titik. Belum selesai. Meskipun targetnya belum tercapai. Tetaplah datang pada Tuhan. Saya percaya ke depan yang kau jalani, kau akan lihat banyak perkara besar, berkat besar, job besar Anda alami. Kalau saudara lihat, saya pernah kasih gambaran sama saudara tentang istilah pit stop. Saya pernah ajarkan tentang firman tentang menanti pertolongan Tuhan itu apa judulnya itu ya. Kisah tentang Eli yang sama. Saya pernah ajarkan tentang istilah pit stop. Apa itu pit stop? Tempat pemberhentian, tempat istirahat. Kalau Anda pernah nonton atau nonton langsung yang namanya lomba balap mobil atau nonton di televisi Formula 1 kah, Formula 2 kah. Setiap kali kita lihat mobil di lintasan balap dipacu kecepatan tinggi, itu selalu ada saatnya, ada waktunya mobil yang digas tancap kencang itu dia akan menepi. Pasti ada saatnya menepi dan berhenti di sebuah tempat yang namanya pit stop, tempat pemberhentian. Ngapain mobil berhenti? Kenapa nggak terus lari saja? Terus gas kenceng, gaspol saja? Enggak, semua yang digaspol kenceng ada waktunya, ada saatnya. Dia menepi, berhenti sebentar di situ, berhenti sejenak di situ. Ngapain? Isi bahan bakar. Kenapa diisi bahan bakar? Supaya punya energi lagi itu mobil untuk dipacu jalan kenceng, gaspol lagi. Yang nggak beres, diberesin. Ada hal yang perlu diperbaiki, ya diperbaiki di tempat pemberhentian itu, di pit stop itu. Ban-bannya terus diganti, semuanya diganti. Setelah beres, diperbaikin, isi bahan bakar, dorong, maju lagi. Kenceng lagi, berjuang lagi. Bisa menang jadi juara. Saya cuma kasih gambaran hidup kita seperti itu. Coba lihat gambar ini. Setiap orang percaya, kita juga perlu tempat pemberhentian. Secara rohani saya katakan, Anda dan saya juga sebagai seorang hamba Tuhan butuh pit stop.
butuh tempat pemberhentian. Ini adalah solusi yang terbaik dari istilah yang namanya burnout. Solusi saat burnout adalah berhenti dulu. Udah gak usah caka-ciki ini itu lagi. Sudahlah. Ada bangun lebih pagi, berhenti sebentar dulu, datang sama Tuhan berdoa. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh kekuatan-Mu. Berikan aku kekuatan, tolong aku Tuhan. Dan dengarkan nasihat Tuhan lewat firman-Nya. Semua kita butuh tempat pemberhentian. Dan kita bersyukur sering dan selalu saya katakan, kita bersyukur dengan adanya channel YouTube GSP di Jombang. Bukan membesar-besarkan, tidak. Tapi kita bersyukur termasuk saya bisa bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara tiap pagi. Lewat channel ini sebagai rumah besar kita. Untuk ribuan orang bisa datang di sini berhenti untuk cari Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Meskipun online, ini rumah anugerah rumah besar buat kita untuk apa? Berhenti datang cari Tuhan. Cari kekuatan Tuhan. Cari nasihat Tuhan lewat firman-Nya. Ini tempat pemberhentian kita. Jadi kita udah ketemu jawabannya. Kalau ada lagi burnout. Atau ada dengar istrimu, temanmu atau suamimu berkata, "Enggak kuat aku, mau mati aku rasanya." Kasih nasihat ini solusinya. Ayo sini kita berdoa. Ayo datang sama Tuhan. Ayo ibadah, cari firman. Ayo dengar firman. Itu solusinya, enggak ada yang lain. Cari Tuhan, berhenti sebentar. Jangan terus lari. Capek nanti kalau sudah terus lari lelah. Tuhan enggak pernah ajar kita lari dari masalah. Itu bukan solusi buat kita. Contoh yang kedua dengan cepat, Daud. Mari kita belajar dari Daud. Bagaimana dia mengatasi tekanan masalah dalam hidupnya. Ini kalau saya baca ayatnya kepanjangan ya. 1 Samuel 27. Coba lihat. Saya bacakan ayat 1 saja ya. Ayat 1 saja ya. Saya baca ayat 1. Tetapi Daud dikatakan berpikir dalam hatinya. Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa. Mati ya oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi. Itu pikirannya Daud, perasaannya Daud yang lelah capek di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Cerita ini apa yang kita bisa belajar? Daud itu, coba lihat gambar ini dengan cepat saja. Lihat gambar ini saudara ya. Daud itu melarikan diri ke Filistin. Karena dia dikejar-kejar oleh rajanya yaitu Saul. Dan saya mau ingatkan. Dan itu adalah mertuanya sendiri si Saul. Musuh Daud bukan orang sembarangan. Sama dengan Elia. Nabi ini musuhnya bukan kaleng-kaleng. Elia orang hebat, orang spesialnya Tuhan. Ini orangnya Tuhan. Tapi meskipun orang hebat, musuhnya Elia yang mengejar dia itu orang hebat pula. Besar juga pangkatnya, ratu, raja, kejar dia. Daud sama. Anda jangan pernah berpikir masalah yang dihadapi Daud itu kecil, remeh, biasa. Musuh lawannya Daud, Saul. Siapa Saul? Raja Israel. Yang memburu dia itu bukan satu kota. Yang memburu dia jadi buronan bukan satu kota. Daud jadi buronan satu negara. Karena lawannya raja, itu kejar dia. Kalau saya baca pelajari Alkitab, itu hampir begini. Hampir 13 tahun Daud dikejar-kejar terus sama Saul. Seperti saya bilang di awal tadi, namanya orang dikejar-kejar terus, lama-lama burnout. Perasaannya gini, aku gagal. Ya, lelah, capek. Dan ketika orang lelah capek, biasanya gini, pikirannya negatif. Pikirannya selalu gak baik. Termasuk yang namanya ini, Daud. Sama dengan Elia kan. Orang itu kalau sudah burnout saudara ya, bawaannya kecil hati, imannya kecil. Dan pikirannya kemudian apa? Negatif gak baik. Ya sudahlah, lari dari masalah lah. Daud pergi ke Filistin, ketemu Raja Akhis, membelot ke sana. Dia pikir aman begitu. Coba Anda lihat ini, aman saudara ya. Jangan kita mengulangi reaksi yang salah. Yang sama seperti yang dilakukan oleh Daud, lari dari masalah. Pergi ke Filistin membelot ke sana dan sepertinya aman. Ini istilah saya, ini jalan kompas. Jalan potong. Selalu orang itu kalau burn out,
Apa yang terjadi? Kondisinya, perasaannya lelah, capek. Selalu pikirannya, hatinya negatif. Selalu berpikirnya nggak baik, nggak sehat, nggak jernih berpikirnya. Akhirnya apa yang dia pikir? Ambil jalan potong. Ambil jalan singkat, jalan alternatif, namanya jalan kompas. Pengen cepat selesai dari masalah. Aku capek, aku lelah, dikejar-kejar masalah. Bukannya cari Tuhan. Cari petunjuk, datang sama Tuhan. Jangan pakai jalanmu, jalan kompas. Jalan kompas, jalan pendek, jalan potong, jalan cepat. Itu jalannya kita yang tidak jernih. Tidak bening. Tidak bersih. Tidak positif tapi negatif. Ini negatif loh, ini salah. Jangan ditiru. Reaksi respon yang salah. Dia pergi ke Filistin, dia pikir aman. Dan memang aman. Kalau kita baca 1 Samuel 27 ayat 7. Dia aman 1 tahun 4 bulan. Saya baca ya. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Aman. Jalan potong, jalan kompas. Itu kelihatan, oh iya betul aman ya. Aman. Tapi sebentar amannya. Namanya jalan pintas, jalan pendek. Amannya ya pendek. Tenangnya ya pendek. Tenangnya gak bisa panjang. Tenangnya, damainya, pertolongannya gak bisa langgeng. Pendek. 1 tahun 4 bulan. Singkat cerita begini. Dan ketika Daud lari dari masalah. Justru dia mengalami penurunan. Selama 1 tahun 4 bulan Daud tidak melahirkan mazmur-mazmurnya bagi Tuhan. Daud ya setelah peristiwa ini saudara ya. Dia mengalami penurunan. Sampai penurunan titik yang paling rendah. Nadir buat dia. Satu kali ada tahu di Filistin ketika ketemu Akis. Dengan 600 orang mereka jadi tentara bayaran. Tentaranya Filistin, tentara bayaran istilahnya begitulah. Dikasih tempat, kalau gak salah namanya Siklak ya sama Raja Akis. Di Siklak itu aman dia. 1 tahun 4 bulan. Jalan pintas kok. Gak bisa langgeng. Kalau Anda mau mengalami kemenangan yang langgeng. Kerjaannya berkatnya langgeng. Gak ada cara lain. Jangan pakai jalan pintas. Apalagi berkata mati aja aku. Stop. Mulutmu berkata itu stop. Itu salah. Itu keliru. Sekarang kamu mesti berhenti dari jalan itu. Sekarang jalannya kita tahu. Datang sama Tuhan. Ada tempat pemberhentian buat kita. Berdiam diri di kaki Tuhan. Datang minta kekuatan sama Tuhan. Di tempat yang namanya Siklak. Hancur Daud. Apa yang mereka bangun di Siklak. Harta benda. Rumah yang megah mereka bangun. Itu dihancurkan, dibumi hanguskan sama orang Amalek ya. Bangsa Amalek. Ketika mau bantu perang sama Raja Akis. Perang sama Raja Saul, rajanya Daud. Mau bantu. Disuruh pulang. Sama panglima yang lain. Kamu gak usah bantu deh. Karena mereka ngomong sama Raja Akis. Ini orang kalau bantu. Saul tuh rajanya Daud. Kita ditusuk dari belakang. Suruh pulang. Waktu dia pulang kembali ke tempatnya yang namanya Siklak. Semuanya nangis sampai Paro. Laki-laki nangis. Daud nangis. 600 kepala keluarga pria semuanya nangis. Sampai suaranya serak. Suaranya habis. Sampai Daud pemimpin yang tolong mereka. Yang mengubah hidup mereka. Mau dibunuh saking lelah putus asa. Inilah the spirit of death lagi-lagi. Orang itu kalau burn out. Pasti datang namanya spirit of death. Pengennya mau mati. Frustasi. Mereka mau bunuh Daud loh. Tapi luar biasa. Nanti kalau saudara baca ya dalam 1 Samuel pasal 30. Ayat 6 kalau gak salah. Ketika Daud itu rasanya gak ada harapan. Nah ini yang betul. Dia datang kepada Tuhan. Dia menguatkan percayanya. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Menguatkan percaya. Ini saya baca ayat yang terakhir ya. Dan Daud yang sangat terjepit. Tapi dia gak lari hari itu. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. 600 orang mau rajam dia dengan batu. Menjadi daging bakso. Hancur dia. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah sekarang ini solusinya. Adakah di antara saudara yang burn out hari ini? Engkau mengalami namanya the spirit of death. Engkau mengalami yang namanya apa ya? Biasanya orang kalau frustasi the spirit of death itu sayang sama dirinya. Mati aja deh. Sampai kamu udah ingat anak-anakmu. Kamu udah ingat istrimu. Kamu udah ingat orang tuamu, papa mamamu yang kamu tinggalkan. Maunya mati saja. Itu namanya lari dari masalah.
Sorry kata-kata saya, itu namanya mentalitas pecundang. Sorry ya keras saya katakan, itu pengecut. Saya tahu Anda bukan pengecut. Ada mentalitas pemenang, ada punya. Bagaimana caranya? Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tuhan kuatkan aku. Seperti Daud, tolong aku Tuhan. Hadapi masalah, hadapi Amalek. Itu namanya menguatkan percaya. Angkat tanganmu pagi ini berseru, Tuhan aku tidak kuat. Engkau kekuatan gunung batuku. Itu dia menguatkan percaya. Itu pit stop buat kita. Jangan lari. Ya saudara ya, dan ujung masalah akhirnya Daud menang. Ketemu hambanya orang Amalek, orang Mesir dibuang sakit, dibuang lelah kan, dikasih makan roti. Dia yang tolong, diserbu bagi-bagi Amalek. Anaknya kembali, istri semuanya mereka kembali. Harta kembali, menjarah harta orang Amalek. Plus bonus berkat luar biasa. Di depan saudara ada bonus berkat yang lebih luar biasa. Bukan cuma dipulihkan. Tuhan kalau pulihkan selalu plus ada berkatnya lebih. Yang penting begini, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan tolong setiap kita. Bila firman Allah ini mencerahkan mata iman hati setiap kita, ada pertolongan daripada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.